Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So, seperti biasa, podcast kita akan membahas tentang pengalaman hidup seseorang yang mungkin kalian kenal ataupun bahkan belum kenal sebelumnya. Hari ini kita kedatangan seorang penyanyi berbakat, masih muda, cewek, tapi udah taken ya, udah jangan melotot. So, dia sudah benar-benar emang udah lama nyanyi, udah sempet di YouTube juga. Maksudnya emang hobi banget nyanyi. Udah nggak usah nunggu lagi, mari kita panggil orangnya. Hello Rachel. Halo. Hello, welcome to Ruang Jeda. Thank you. Mukanya capek banget, Bristers. Dia bener-bener ngeluangin waktu buat sharing buat kalian semua di sini. Mukanya teler banget. Kelihatan kan? Ini no touch up, ya? No make up, no everything. Cuma diliatin cowoknya di sini. Gila. So, Rachel, boleh nggak ke Bristers, lu kenalan, lu kayak tell who you are, sama lu lagi sibuk ngapain aja sih sekarang? Oke. Hi Bristers, gue Rachel. Tadi apa lagi? Ya udah tenang, nggak usah panik. Panik nih, gue tuh nggak biasa diajakin ngobrol gitu. Dia bukan nggak biasa di interview, cowoknya melotot soalnya di pojok. Waduh. Jadinya ya susah nih. Serem banget. Lu kenalan ke Bristers, lu jelasin ya siapa, ya nama lu siapa, lu lagi ngapain aja sekarang ini sibuknya. Jadi kayak ya biar Bristers kenal lah sama lu. Oke. Iya, tadi gue Rachel, gue adalah seorang penyanyi. Ya, jadi keseharian gue ya nyanyi-nyanyi aja. Gue nyanyi di weddings, events, nyanyi, jadi backing vokal buat beberapa artis. Dan lo katanya udah sering nyanyi di YouTube juga ya? Iya, gue ada bikin cover-cover gitulah di YouTube. Udah lama tuh dengar. Lumayan lama. Ya. Jadi emang hobi banget nih nyanyi berarti. Suka banget. Oh, anyway, congrats, dia mau keluar single loh Bristers. November dia ada single, masih dirahasiakan judulnya. Yes. Tapi tunggu aja, pasti launching tanggal 6 November. Wih, besoknya anak gue ulang tahun tuh. Oh serius? Anak gue ulang tahun tanggal 7. Tanggal 7 ini. Gemes banget. Oke. Wow, boleh tau gak genre singlenya? Ya percintaan kah, persahabatan, galau? Percintaan sih. Percintaan ya, tapi percintaan yang ke arah galau, positif. Positif. Percintaan. Gini dong, lagunya jangan galau mulu, pusing kepala. Capek tau galau mulu. Dikit-dikit putus ya. Hidup udah susah aja nih, bikin susah. So, Rachel, lu kan tadi sempat backing vokal juga, artis-artis ternama ya. Nah, kayaknya sih gue tahu nih artis-artisnya, karena secara nggak langsung gue suka ngelihat dia juga di TV nih. Walaupun backing vokal dia disorot, jangan salah. Oh ya, untungnya begitu ya. Salah satunya gue sebut aja namanya ya. Ya silakan. Vidi Aldiano. Yes. Tuh kan bener kan? Tuh. Nanti Vidi datang ya. Ke Vidi. So, lu sebagai backing vokal, itu berarti juga harus ngikutin jam latihan artisnya dong, otomatis. Sebenarnya latihannya nggak sebanyak yang orang-orang pikir sih. Kayak soalnya kan kita kan manggung di beberapa tempat yang berbeda-beda dengan penonton yang berbeda. Jadi setlist yang dibawain ya bisa aja sama gitu. Cuman kan pasti tetap kalau apalagi lagi pandemi. Jadi kan jarang manggung, jadi setiap ada manggung ya harus ada latihan gitu. Tapi latihannya nggak sebanyak itu. Tapi itu latihan itu kalau kayak kondisi sebelum pandemi ya bicaranya ya, itu serutin apa ya? Gak segitunya kok, paling sebulan sekali, 2 bulan, bisa 3 bulan sekali. Cuma mungkin artisnya yang paling sering kali ya. Artisnya juga kayaknya nggak sering-sering mungkin latihan pribadi sih, bukan yang sama band. Kan mereka harus cocokin sama band dong. Kan setlistnya sama, jadi lagu-lagunya, aransemennya udah kayak -1 ya. Jadi udah hafal ya. Iya benar, jadi kayak di ada beberapa artis juga tuh yang misalnya udah 1 tahun aransemennya itu aja dipakai.
paling cuman nanti ditukar lagu ini sama lagu ini, ditukar lagu ini apa urutannya, tapi ya tetap aja sama-sama aja. Jadi kayak nggak perlu latihan ribet gitu dibikin ya, soalnya mereka sendiri juga udah sibuk banget loh kayak untuk satu latihan sisi lagi. enak juga ya, lumayan lu kayak CD player dimainin ulang-ulang aja, cuma ini ada fisiknya yang datang secara wujudnya penyanyinya siapa gitu ya. Betul. Wow. Betul. Sama ya bedanya kalau live itu kan lebih ada nyawanya daripada rekaman. Kalau penyanyinya bisa bawa penonton, ayo angkat tangan tuh kayak keren banget. Gue paling suka tuh kalau udah suruh nyalain HP tuh. Wih itu keren banget, gila. Itu gue pertama kali ngalamin itu tuh waktu gue jadi backingnya Raisa. Jadi gue bukan backing. Wow, udah ada Raisa juga sekarang. Wow. Gue cuman ganti-gantiin. Jadi teman gue backingnya Raisa, kalau dia nggak bisa gue yang gantiin gitu. Nah pertama kali tuh gue di Raisa yang dia bilang lagu Jatuh Hati tuh dia suruh nyalain handphonenya. Terus gue merinding loh. Ya, itu gue di atas panggung loh. Iya. Parah banget loh. Kayak, oh my god. Terus semua orang nyanyiin lagunya. Lu di panggung. Gue di panggung, gue merinding. Gue aja, maksudnya gue di TV gue ngeliat gue aja lemas ngeliatnya, anjir keren banget ini kayak wow, kayak satu the whole ya concert hallnya kayak nyalain HP dan semuanya melambaikan tangan tuh kerennya ampun deh. Parah. Top Raisa. Datang ke sini juga dong. Kayak lu menjadi backing vokal penyanyi itu memang lo demen atau dari dulunya memang dari maksudnya ya dari SMP dari kecil lah gitu emang suka nyanyi atau gimana? Gue udah suka nyanyi dari TK sih. Oh wow. Jadi pas lo keluar dari kandungan langsung nyanyi dong? Ya kata nggak tahu sih kan, nyokap kadang orang tua suka kadang lebay kan, kayak katanya iya waktu kecil tuh kamu kayak bisa ngikutin nada padahal kamu belum bisa ngomong, kamu bisa ngikutin nada dan nggak fales gitu. Pas nangis ada nada C D E ya. Waduh. Gitu ya. Astaga. Dan gue emang dan orang tua dari mereka apa ya udah ngasih latihan musik dari kecil. Oh berarti orang tua support ya? Support banget. Tapi apakah orang tua lu juga seorang musisi? Atau hobi doang? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa nyanyi? Nggak ada seninya sama sekali. Berarti lu dapat bakat dari mana? Nggak tahu. Leluhur yang mungkin kesekian bakat kali. terpendam dari mereka atau gimana? Ya, kalau nggak dari kakek-kakeknya lagi mungkin ya. Kakek lu mungkin seorang penyanyi, perlu dicek tuh. Ada yang bilang, bokap sih bilang katanya buyutnya atau gimana gitu, itu dulu bikin gitar sama biola. Oh wow. Katanya, tapi nggak tahu tuh bener apa nggak tahu. Tapi jadi ada garis musik lah ya. Gitu. Wow, good to be you lah bisa nyanyi. Seneng sih. Cuma tadinya awalnya juga gue nggak yang pengen jadi penyanyi loh dari kecil. Oke. Tadinya gue pengen jadi balerina. Oke. Gue tadinya pengen jadi balerina. Terus gue suka dari balet, gue suka sama musik klasik. Oke. Gue pengen belajar piano klasik. Tapi abis itu jadi nyanyi. Iya, terus jadi nyanyinya tuh gara-gara dibilangin sama semua orang, kamu tuh bisa nyanyi loh. Kenapa nggak mau nyanyi gitu? Iya, terus akhirnya nyokap, udah deh kamu les nyanyi aja gitu. Tapi berarti lingkungan lu sehat sekali, mendukung lu, maksudnya membuka peluang. Kadang mungkin lu nggak mau yang A, tapi kadang hal itu mengejutkan kok. Bener, puji Tuhan sih ya, orang tua semua dukung, lingkungan dukung, nggak ada yang kayak nggak. Kalau temen kan banyak tuh yang diusir dari rumah lah gara-gara main musik lah gitu. Banyak cerita. Untungnya gitu. Ada 2 narasumber gue juga ceritanya gitu banyak yang dilarang lah sama orang tuanya, tapi ya mereka bisa membuktikan. Ya di sini bukan gua ngajak kalian semua untuk melawan orang tua ya. Cuma maksudnya kalau kalian emang bisa membuktikan secara positif, kenapa enggak? Cuma jangan memberontak untuk hal negatif, itu sangat-sangat tidak boleh ya. Yes. Ingat itu Bristers. Bener banget. So, lu perjuangan sampai sekarang, gue yakin banyak banget ceritanya nih. Maksudnya pasti nggak mudah dong untuk menjadi, apalagi bisa jadi seorang penyanyi wedding lah. Maksudnya kan penyanyi wedding gue tahu banyak. Maksudnya lu bisa jadi salah satu penyanyi wedding atau enggak backing vokal juga, maksudnya pasti ada penilaian tersendiri lah. Iya sih. Atau sebelumnya lo ada kerjaan lain gak sih sebetulnya? Enggak, gue bener-bener pure musik.
Dari kelas 6 SD sudah memutuskan kalau gue pengen hidup di musik gitu. Wow. Gue pengen jadi penyanyi. Itu dari kelas 6 SD. Jadi begitu lulus lu langsung hajar musik udah? Iya, gue kelas 6 SD gue bilang sama nyokap gue pengen masuk SMA. Kan SMA penjurusan tuh, gue pengen masuk jurusan bahasa biar gue nggak perlu susah dan gue pengen kuliah musik. Wow. Dan gue kuliah musik di UPH. Dan mereka support semuanya ya. Mereka support. Itu yang mbak, ya. Mungkin karena gue cewek juga kali ya. Oke. Kan kayaknya kalau cowok kan mungkin lebih sulit kayak gimana mungkin. cari ya lu dapat duit dari mana gitu. Betul. Mungkin Cuma karena gue cewek jadi. Ya balik lagi mungkin emang ada bakat yang terlihat kali di tarik suara ya. Iya mungkin. Jadi diizinkan. Orang tua ngeliatnya gitu. Maksudnya kalau emang suaranya standar ya pasti kan mereka juga ngomong apa adanya lah ya. Kayak kalau keluarga nggak mungkin nggak sih, kayak pasti ya maksudnya nggak tahu juga sih. Ya siapa tahu ada keluarganya yang spontan itu suara lu biasa-biasa aja kok. Bisa juga. Ya iya mungkin ya. Bisa tapi balik lagi sih. Setiap keluarga berbeda-beda sih memang. Ya. Tapi lu strugglesnya ada nggak sih selama perjalanan karir lu? Dari awal lu pertama kali nyanyi di mana? Ya di sekolah. Pertamanya kali nyanyi sebagai job. Kalau lomba ya pasti di sekolah lah ya. Iya, dulu gue sering ikut lomba-lomba gitu. Nah, gue tuh dulu ikut kursus nyanyi kan. Jadi dari sana ya memang dipilih orang-orang yang kayak yang ya lumayan lah gitu buat manggung. Dia ngomong dia lumayan. Nggak serius, nggak kayak buat manggung-manggung gitu. Kayak dulu sering disuruh manggung di acara, misalnya ada acara. Ya acara-acara apa ya, misalnya kayak ada dulu acara kedutaan Jepang tuh gue disuruh nyanyi bahasa Jepang padahal gue nggak bisa bahasa Jepang tuh, aduh bodoh banget. Tuh gimana rasanya nyanyi Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang? Deg-degan banget. Terus di depan orang-orang Jepang. Terus lo ngomongnya? Iya, coba dengerin didengerin nih ngomongnya gimana. Soalnya mereka kan ada nada-nadanya gitu. Lo bener-bener samain sama yang lo denger aja berarti. Iya. Dan nggak baca teks. Nggak boleh harus hafal, ngafalin deh tuh. Itu gue masih SD. Dan berhasil dong tentunya. Iya. Itu pengalaman hidup lumayan. Berharga banget dong iya itu. Sih. Ya nggak dihujat sama orang Jepang aja udah seneng banget. Ya udah takut banget. Kan kalau misalnya salah ngomong terus bahasa kasar bagaimana? Takutnya artinya berbeda kan nggak lucu ya. Jadi gitu. Wow, dan lo hafal mati berarti. Sekarang masih inget berarti? Enggak lah. Oh, udah enggak. Itu udah SD loh. Itu udah berapa tahun yang lalu. Terus itu berarti awal mulanya dari tempat les. Tempat les itu membuka jalan di dunia tarik suara ini dong. Nah, terus apa ya? Oh ya mungkin kalau strugglesnya itu jadi kalau kita dinyanyi tuh kayak banyak yang bilang kita harus kayak bisa belting tuh suara tinggi teriak-teriak gitu. Kayak ya kalau di tempat les kan lu berlomba-lomba biar lu jadi yang paling oke gitu kan. Sedangkan nggak semua orang tuh punya suara tinggi gitu, nggak bisa dipaksain. Dan gue termasuk orang yang mungkin nggak dikaruniai suara yang terlalu tinggi itu gitu. Gue memaksakan diri sampai akhirnya pita suara gue sempat ada luka gitu. Dan itu bikin gue trauma banget, gue nggak berani banget, dan gue nggak berani nyanyi seperti penyanyi-penyanyi di tempat les itu gitu. Nah terus gue ikutan lomba sampai luka. By the way itu gimana ya kayak? Apa udah umum untuk seorang penyanyi luka pita suara? Lumayan umum, cuman kalau anak-anak kecil itu kan mereka healingnya lebih cepat, jadi nggak apa-apa. Nah kalau orang udah gede, kalau dia nggak diimbangi dengan teknik yang benar gitu-gitu, kok gue merinding ya. Rasanya gimana? Artis-artis di luar negeri tuh udah banyak banget yang sampai ya maksudnya luka ya lu bisa dioperasi, ada operasinya. Oh wow. Ada kok operasinya ada. Gue kira luka tuh as in yang kayak emang luka nanti nunggu waktu heal, cuma ada minor effect, ada efek sampingnya. Tapi kalau semakin kita dewasa kan luka itu kan semakin susah untuk heal. Kalau lu sebagai penyanyi yang ya mega job gitu, kayak lu kan pasti luka, terus habis itu lu nyanyi lagi luka lagi, ya gimana lu nggak dikasih kesempatan buat sembuh pita suaranya, kan? Jadi ya salah satu-satunya jalan ya lo harus operasi. Kayak ya banyak penyanyi yang gue nggak kebayang gitu. Mungkin bukan cuman karena salah teknik atau apa, karena mereka forsir. Kecapean kali ya. Iya. Nyanyi misalnya sehari nyanyi 5 kali gitu, mungkin udah teler kali ya. Nyanyi tuh
pita suara tuh bener-bener sensitif banget kayak abis kita naik pesawat terus habis itu kita tuh harusnya nggak boleh langsung nyanyi gitu kayak gitu-gitunya. Ada sampai begitunya. Ada sampai begitu cerita-cerita penyanyi yang kalau mitos ini bener gak sih? Apa? Kalau lu batuk katanya suara lu turun. Lebih berat katanya kalau lu batuk. Kalau itu iya, nggak ngerti sainsnya gimana. Ya, cuma kan maksudnya lu sebagai penyanyi nih, gue cuma denger gue harus nyanyi, gue nggak boleh makan gorengan, gue harus jaga tenggorokan gue. Kalau batuk nanti suara gue berubah, akan turun 1 lah. Kan gue kagak ngerti, gue bukan penyanyi. Tapi emang bener. Tapi emang bener. Ya sekarang kalau ya, orang normal semuanya orang batuk pasti suaranya kayak lebih. Ya gitu jadi kan. Berat betul. Cuma maksudnya kalau udah sembuh kan maksudnya balik lagi dong. Oh iya kalau udah sembuh balik lagi. Cuma pas batuknya doang kan. Iya, cuman kalau lu ya kalau gue batuk kayaknya gue nggak bisa ngomong deh. Udah nggak enak banget gatalnya. Iya, cuman kan kalau penyanyi ya sekarang kalau lu punya job yang reguler gitu, terus kayak lu batuk, ya gimana dong? Kan lu nggak bisa nyanyi, nggak bisa. Berarti lu jaga makan dong. Atau banyak minum aja cukup. Banyak minum. Gue sih orangnya yang lumayan. Nah, ini juga pita suara orang tuh beda-beda. Pita suara gue kebetulan lumayan badak. Jadi gue makan es krim, gue makan gorengan, gue makan pedas, gue minum dingin. Nggak mempan. Kayak masih ya udah nggak apa-apa, santai aja gitu. Gile. Untungnya gue lumayan. Berarti tuh salah satu struggle-nya bisa seperti itu ya. Dari lebih ke arah fisik ya, dari ke arah pribadi, internal organ-organ dalam tubuh ya. Wow, di luar itu ada nggak sih pernah ada dapat masalah gitu? Ya itu tuh gara-gara gak berani nyanyi-nyanyi tinggi-tinggi itu jadi kayak suka disensiin, nih si Rachel ngapain sih nyanyinya gak tinggi-tinggi gitu. Terus kayak dia nyanyi diturunin nadanya gitu, gitu. Apa? Iya terus kayak pernah saat ikut lomba satu kali si orang yang nyanyinya tinggi ini kalah sama gua gitu. Jadi ini mewakili tempat lesnya gitu. Kalah sama gua terus habis itu untuk maju ke babak selanjutnya gitu. Terus si orang yang punya tempat lesnya ini jadi sensi banget sama gua gara-gara aduh dia mah nggak bakal bisa menang abis ini. Dia kan nyanyinya kayak gitu nggak bisa. Kok gitu sih? Itu nggak sehat banget. Mayan ya emang gitu. Waduh. Tapi kan gak boleh gitu, apalagi dari tempat les mestinya kan mendukung ya. Iya tapi kan dia pengen menang pokoknya gitu gimana caranya ya dia mungkin udah segitunya nggak segitunya namanya persaingan kalau udah itu udah nggak sehat lah. Cuman ya waktu itu untungnya gue bisa membuktikan ya gue bisa juara gitu ya walaupun juara 2 cuman ya udahlah tapi gitu. Ya udahlah happy aja lah. Ya there's nothing to do with your life anyway kan maksudnya. Aman-aman aja gitu kan. Nah mungkin dari sana orang-orang baru pada sadar kalau kayak enggak kok lu nggak harus teriak-teriak kayak gitu kok buat kan suara bukan dinilai dari gitu. Tinggi rendahnya doang yes, kan. Benar. Tapi orang Indonesia parah banget kayak penyanyi tuh masih banyak. Lu nyanyi ini di nada asli nggak? Oh diturunin berarti lu bukan penyanyi yang bagus. Oh suka begitu. Masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Penekanannya sadis juga ya. Sadis. Wow. Serem banget. Lu berarti dari dulu sampai sekarang benar-benar fokus di musik. Lu sudah merelakan hati di musik. Tapi impian lu yang balerina tadi gimana? Apakah lu tetap iseng-iseng atau sudah dilupakan? Jadi sebenarnya tuh selain nyanyi, gue tuh suka main musical kan. Musical tuh lu bisa teater, nyanyi dan nari. Nanti ketemu Hugh Jackman. Amin. Gue ngefans banget sama Hugh Jackman. Dia keren banget. Nah ya gitu. Nah jadi gue tetap suka nari juga. Walaupun ya kalau dulu kan gue baletnya yang sampai lumayan autis gitu kan. Dan kayak. Berarti lo pernah ikut kejuaraan balet juga? Pernah. Tapi itu waktu SD. Tapi berhenti balet dari? Berhenti balet tuh gak karena sering nyanyi dan sekolah susah kan, jadi kayak nggak fokus di balet. Tapi lu kan pengen banget balet, apa kalau? Nah saat itu gue udah lebih pengen nyanyi. Jadi baletnya tuh udah nggak masih ABG sih ya, jadi gitu. Jadi kelabilannya ke kanan kiri ya. Iya, kayak udah gue jadi penyanyi aja kayaknya lebih keren deh. Gitu. Terus sempet tuh SMP atau SMA gitu nyoba balet lagi kan. Jadi ya waktu gue meninggalkan balet tuh tingkat gue udah lumayan tinggi lah gitu bisa dibilang. Terus gue balik lagi
biasa orang kalau kayak gitu kan pengen seperti dulu lagi, cuman lah namanya dulu latihan tiap minggu udah nggak bisa lah, udah nggak bisa, pasti lu udah kaku lah, kaki lu udah nggak bisa tiptoe-nya udah susah kali. Iya, udah nggak kuat, udah nggak lentur lagi gitu. Terus habisnya kayak teman-teman lu anak-anak yang lebih kecil dari lu frustrasi juga kan, bete jadi kayak udah males gitu. Ini ngapain sih orang cupu di sini gitu ya? ini udah tua, cupu banget ya nggak? Udah it's too late sister gitu. Iya, lu ngapain masih di sini? Hello. Wow. Jadi kayak Jadi lu forget it, tapi lu move on ke dunia musik ini ya. Iya, dan ya kadang-kadang gue masih main. Ya kalau nari-nari dikit ya masih bisa lah, kayak koreo simple gitu. Jadi gue ikutan musical. Oh, bentar lagi ikut K-pop nih. Enggak sih. Soalnya kan nyanyi sambil nari kan itu. By the way single gue yang sebelum ini ada koreo-koreonya gitu loh. Oh, serius? Music videonya serius. Info aja, Bristers. Judulnya This Is How It Goes. This Is How It Goes. Yes, by Rachel. Ada di YouTube. Boleh. Bisa dicari tuh. Ditonton aja ya. Yui. Nah, sebelum single yang baru. Jangan lupa 6 November. Wow. Terus lu udah segitu banyak perjalanan, yang lu rasain apa? Positive sacrifice yang lu berikan apa sih? Positive sacrifice gimana nih? Positive sacrifice as in kayak misalnya lu bener-bener kehilangan waktu yang banyak bersama keluarga. Nih, gua ambil contoh aja deh. Lu sebagai backing vokalnya Vidi, pasti sibuk. Iya. Otomatis karena gimana pun Vidi sempet yang gue tahu karena dia nyanyinya banyak tuh. Kalau nggak Raisa deh, Raisa sempet nyanyinya dahsyat sampai akhirnya dia hamil ya waktu itu ya. Nah, terus mulai dia vakum karena ya hamil itu. Nah, di saat mereka harus bernyanyi kan berarti lo harus standby terus. Ya, lumayan. Dan itu udah pasti waktu lo sama keluarga hilang dong. Iya sih, dan ya orang tua kan ya pasti weekdays ada kesibukan. Gua kesibukannya kebanyakan weekend. Oke, jadi waktu keluarga lo hilang ya. Lumayan. Jadi kayak terus adik gua kan kuliah di luar. Dia pernah sampai bilang gini, aduh Ci sebenarnya waktu pandemi ini lumayan jahat sih. Dia bilang gini, aku sebenarnya bersyukur sih ini ada pandemi. Kenapa? Iya waktu terakhir aku datang ke sini, Cici inget nggak? Cici bener-bener nggak ada waktu sama sekali loh buat aku. Oh, sedih banget. Gitu parah banget, kayak soalnya gue emang deket banget sama adik gue ini gitu. Jadi cuma ya tuntutan ya mau nggak mau ya. Tuntutan, kalau nggak gitu gue nggak makan bosku. Gimana nih, mohon maaf. Tapi emang ya mau ngomong gimana ya? Karena ya lo harus ngikutin jadwal mereka. Bener. Sedangkan ya mereka entertainer pasti di weekend. Dan kalau gue sering nggak bisa, banyak kok yang mau gantiin posisi gue gitu. Pasti, karena begitu lo kesalip satu udah deh. Udah, bye bye. Ketinggalan kereta kan. Bye bye. Oh berarti, udah. Wah setiap event besar dia kemungkinan tidak ada di rumah. Natal, tahun baru, segala hal yang tanggal merah yang membuat kita tertawa, Bristers di rumah. Iya. Libur, dia tidak libur. Tidak ada itu libur. Saya justru menghibur orang-orang yang sedang tertawa itu. Tidak libur tapi menghibur. Gue suka kata-katanya tuh. Itu dah. Berarti waktu dan keluarga lu keteteran ya demi mencapai impian lo ini kurang lebih. Gimana ya? Ya karena gue masih tinggal sama keluarga juga sih gitu. Jadi mungkin kayak masih nggak sebegitunya. Cuman ya. Emang udah ada rencana mau ke rumah sendiri? Enggak, belum sih. Oh, belum sih, masih jauh. Kaget gue kira. Masih jauh, nggak maksudnya kan kalau apalagi kalau tinggalnya di nggak sama orang tua gitu kan pasti susah banget. Bayangin aja kayak weekdays lu udah nggak bisa ketemu. Kalau weekdays serumah aja lu nggak ketemu. Iya makanya kalau gue kadang bisa pulang tuh bisa jam 3 pagi, jam 2 pagi semua orang udah pada tidur gitu. Zaman dulu tuh waktu zaman gue masih kuliah kayak masih nyokap tuh kayak masih nggak mau ngasih gue kunci, cuman biar kalau gue datang malam dia bisa ngeliat gue, at least cuman buat bukain gue pintu. Oh kirain ketahuan pulang malam. Enggak. Anak cewek pulang malam mulu. Itu gue dulu sering dikomentarin kayak gitu kan, event-event kayak gitu. Soalnya lo kalau pulang malam
acara, let's say acara TV yang besar, konser atau apa kan lo pasti pulang malam. Bener. Di saat penonton datang duluan, pulang duluan, lo kan pulang tetap datang duluan, pulang paling akhir. Iya, pulang paling nungguin mereka bubar, lo harus kayak ngobrol dulu semuanya. Itu dia, kayak nggak mungkin kan lo langsung lo selesai turun panggung bye gitu. Nggak mungkin banget. Lo juga harus maksudnya beberes dulu lah. Beberes dulu, ngaso dulu, capek. Pastilah. Apalagi kalau sama Vidi kan pakai koreo tuh. Nari-nari. Kan sambil nyanyi sambil nari, begitu turun panggung kan aduh bentar dulu ngaso dulu, capek banget. Wow, ternyata tapi ya dari itu semua happy kan, happy banget kan. Cuma emang ya ada resikonya ke keluarga, tapi bukannya jadi tidak komunikasi. Enggak. Cuman jadi jarang ketemu aja ya. Iya, cuman jarang bisa ya quality time gitu lah. Dari semua ini kan lo udah bilang nggak bisa quality time ini. Sekarang udah ada solusinya belum sih dari pribadi lo untuk bisa ada waktu sama keluarga? Ya paling gini kayak misalnya kan kita gigs itu nggak seharian juga kan. Misalnya kita baru acaranya tuh jam 3 baru standby gitu. Ya udah, jadi gue sempetin makan siang sama bokap nyokap. Jadi gitu. Memang lu meluangkan waktu untuk iya, tetap itu. Harus tuh gitu. At breakfast kayak atau misalnya kita acaranya pagi, ya, malam tetap harus ya. ketemu sama mereka gitu. Pokoknya tetap harus ada gitu. So, Bristers dengerin sendiri ya. Mereka berkeluh kesah, nggak ada waktu lah, nggak ada ini, tapi balik lagi kalau itu penting buat kalian, pasti kalian akan luangin waktu. Terbukti dari Rachel nih, dia ya mau nggak mau weekend dia harus nyanyi. Karena dia harus nemenin artis utamanya nih manggung nih. Cuma di luar kesibukannya dia yakin ada celah untuk berkumpul ya, dia meluangkan waktunya untuk berkumpul. Yes. Dan ya gue sih salut sih lo sacrifice impian lo sebagai balerina itu sih. Astaga. Karena gimana pun biasa orang benar-benar apa ya, kalau udah pingin banget tuh pasti kan dikejar gitu. Iya sih. Tapi ya mungkin karena hobinya berubah jadi nyanyi ini ya. Jadi ada satu sisi yang merasa mungkin nyanyi ini lebih gue banget nih. Benar kayaknya iya lebih. Wow. Panggilannya lebih di situ lah gitu bisa dibilang. Tapi seru sih. Dia benar-benar ini salah satu contoh juga yang nurut apa kata orang tua loh. Bener. Ini kalau kamu apa ya, kalau lu semua nih Bristers di rumah nurut sama orang tua, jalannya kebuka nih. Buktinya nih sampai sekarang, dari lulus sampai sekarang nyanyi terus, nggak ada bolongnya, sampai bisa jadi backing vokal ini keisi terus kan. Ya. Les aja juga maksudnya gitu. Benar-benar menghasilkan impact yang luar biasa loh. Maksudnya dari kompetisi walaupun kecil-kecil membuahkan hasil. Lo jadi dapat banyak kerjaan dari situ. Bener. Dan gue bersyukurnya juga gue nurut ikutan sama bokap nyokap kuliah. Udah kamu kuliah di sini dulu deh, kuliah musik gitu. Gue bisa dapat backing vokal ini, gue bisa dapat banyak kenalan dari ya gue nurut kuliah di sini itu sih. Maksudnya kayak mungkin ada orang yang ini suka ngelawan atau apa, mungkin kalau dikasih pengertian lebih lanjut atau dikasih kejelasan akan berakhir seperti Rachel ini. Smooth banget jalannya. Amin. Lancar. Cuma balik lagi, Rachel sampai detik ini juga masih berjuang. Ya, apalagi tidak masa berhenti. pandemi. Betul. Pandemi juga ya balik lagi God. Entertainer lagi pusing-pusingnya nih sekarang. Lagi parah banget. Cuma di luar itu tetap berkarya. Buktinya November ya. Yes, betul. Nah, buat kalian tuh entertainer di rumah juga pasti ada cara lah untuk bisa apa ya, menghasilkan. Yes. Bisa mencari peluang baru. Nah, manfaatin waktu luang ini untuk belajar, untuk berkembang. Ya, tetap produktif. Gue yakin sih Rachel ini juga produktif secara bisa ya, balik lagi singlenya keluar. Kalau dia nggak produktif dari ibaratnya awal tahun, mana mungkin keluar. Bener banget. Pasti udah di plan lah. Nah, bisa dicontoh nih kegigihannya. Walaupun ada pandemi, itu tidak akan menghentikan saya dia bilang. Sebenarnya sih kayak ngerjain kayak gitu biar lebih ke buang waktu. Enggak buang waktu juga, kayak kalau kita udah biasa kerja, kita udah biasa nyanyi setiap hari gitu, terus tiba-tiba lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Awalnya sih vacation tiap hari tapi gitu. Nggak bisa juga.
Mau kemana? Iya nggak bisa juga sih. Ya di rumah sih ya. Cuma, untungnya. Ya kita bisa istirahat aja. Iya. Bisa kumpul sama keluarga, manfaatin waktu. Jadi emang 2020 ini gue bilang. Ya. Waktu nganggur tapi mempererat keluarga sih. Bener banget. Sama teman-teman juga jadi ngobrol lebih. Ya gimana kondisi lo, kabar lo. Jadi hubungan ke lingkaran jadi lebih kuat sih menurut gue. Bener banget. Sama kalau untuk musisi. Selain itu bener sama kita tuh biasanya kalau yang udah banyak manggung gitu kayak pasti suka lupa buat mengasah skill diri sendiri gitu loh. Kayak udah nggak pernah latihan nyanyi lagi, yang main gitar udah nggak pernah latihan gitar, maksudnya yang buat diri sendiri gitu loh, makanan untuk mungkin diri sendiri. Mungkin kayak udahlah udah cukup gitu ya. Iya gitu ya, udah gue ngulik apapun yang ya gue mau main nanti, gue ngulik bahan baru, lagu baru dari artis gitu, nggak pernah kayak buat skill sendiri gitu. Nah di pandemi ini itu tuh baru kurang kerjaan kan, bingung ngapain ya, udah deh gue dengerin si ini nyanyi. Ini nih memanfaatkan momen untuk menjadi sesuatu yang berguna. Nah Blisters di rumah juga bisa seperti itu ya. Pokoknya apapun yang kalian lakukan di rumah, stay positif, pasti ada jalan keluar lah dari segala permasalahan yang ada. Yes. Pasti. So Rachel, thank you for coming. Thank you udah luangin waktu. Thank you banget udah ngundang ke sini juga. Kapan ada nyanyi lagi belum tahu ya. Masih belum ada gambaran kali ya. Belum ada ya, paling itu rilis single. Online juga nggak bisa ya nyanyi online ya? Bisa. Nyanyi online. Kayak konser online gitu pernah ada nggak sih ide? Nanti tanggal 6 itu sih bakal ngadain ya kayak launching konser kecil-kecilan. Wow. Live di YouTube. Tuh, pantengin YouTube langsung nonton tuh. Yes. Terus ya ada beberapa lah kayak ada dari Vidi juga ada beberapa konser online gitu tetap ikutan. Wow. Masih sih kecil-kecil lah. Wih, bentar Vidi kapan kesini? Gue undang deh, gue jadi penasaran nih. Seru sih ini. Kelihatannya sih pasti seru. Kalau gue undang mau ya. So Rachel, thank you sekali lagi udah datang, udah luangin waktu. Blisters, buat kalian yang mau nanya sama Rachel nih, seorang penyanyi muda berbakat ini nih, langsung tulis di kolom komen di bawah, tulis saya pertanyaannya apapun, atau lihat link kita tuh di description. Lah masuk ke Instagram, lihat feednya ada mukanya Rachel langsung lagi senyum nanti ya. Habis itu tulis aja semua pertanyaan kalian di kolom komen. Nanti kalau ada pertanyaan apapun 1-2 juga pasti gua tanyain langsung ke Rachelnya pasti jawab. Pasti. Gue jamin dia jawab. Oke? Gak usah takut. Jawab. Terus kalau kalian takut ketinggalan jawaban, mungkin bisa langsung aja follow Instagram atau subscribe YouTube. Ya pokoknya infonya akan ada di antara dua media itulah ya. Yeah. So, thank you Rachel. Sekali lagi, nanti kalau gue undang datang juga ya. Of course. Next time pasti gue undang lagi nih. Amin. Begitu single keluar kayaknya nih. Asik. Boleh dong. So, Blisters, thank you for listening. AP sign out. Salam Ruang Jeda. Bye-bye.